Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trian Faiza. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai Daulah Mamluk, materi mata pelajaran SKI Madrasah Tsanawiyah kelas 8 semester genap. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui proses berdirinya Daulah Mamluk, dan yang kedua untuk mengetahui kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mamluk. Selanjutnya yaitu mengenai proses berdirinya Daulah Mamluk. Perlu kita ketahui bahwa Daulah Mamluk adalah dinastinya para budak yang berasal dari beragam kelompok suku non-daulah yang membentuk sebuah pemerintahan yang berkuasa pada 1250 sampai 1517 Masehi, menggantikan Daulah Ayyubiyah yang berkuasa selama 79 tahun. Lalu Daulah Mamluk ini mampu bertahan dari serangan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan dan Timur Leng yang menyerbu Mesir pada saat itu. Daulah Mamluk sendiri berfaham Islam Sunni, serupa dengan pendahulunya yaitu Daulah Ayyubiyah. Untuk fondasi kekuatan Daulah Mamluk sendiri terletak pada penguasa pertamanya, yaitu Sultanah Ad-Dur yang berkuasa selama 8 hari di Mesir. Ia menerbitkan keping mata uang yang menyandang nama dirinya dan pernah memerintahkan agar namanya disebut dalam khutbah Jumat. Lalu untuk selanjutnya yaitu Sultanah dari Daulah Mamluk. Sultanah Daulah Mamluk ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu Sultanah Mamluk Bahri yang berkuasa selama 1250 sampai 1390 Masehi. Penguasa dari Daulah Bahri pertama ini adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa pada tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Awalnya ia merupakan panglima utama Daulah Mamluk atau Atabek al-Askar. Mamluk Bahri itu Mamluk Bahri awalnya adalah pengawal yang dibeli oleh Khalifah Salahuddin al-Ayyubi dari Daulah Ayyub atau pendiri Daulah al-Ayyubiyah dan menjadi sultan di kemudian hari. Lalu yang selanjutnya kelompok kedua yaitu Mamluk Burji yang berkuasa selama 1382 sampai 1517 Masehi. Pendiri sekaligus Sultanah Mamluk Burji yang pertama yaitu Sultan Qalawun yang berkuasa dari 1279 Masehi sampai 1290 Masehi. Mamluk Burji ini tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tata kekuasaan menjadi milik siapa yang mampu meraihnya, seperti itu. Jadi untuk keseluruhan penguasa Daulah Mamluk itu berjumlah 47 orang. 24 diantaranya berasal dari Mamluk Bahri dan tidak termasuk Sejarah Ad-Dur, dan yang ke-23-nya adalah termasuk dari Mamluk Burji. Rata-rata masa pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 6 tahun. Selanjutnya poin C yaitu mengenai pemimpin terkenal masa Daulah Mamluk. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu Sultan Az-Zahiruddin yang berkuasa dari 1260 sampai 1277 Masehi. Jasa beliau yaitu berhasil melawan tentara Mongol di medan perang Ain Jalut dan perjuangan yang tanpa henti melawan tentara Salib. Lalu yang kedua ada keperwiraan Sultan Baibar al-Bunduk dari jasa beliau terkenal karena beliau memiliki pelayanan merpati pos dan membangun banyak akses infrastruktur dan fasilitas umum serta mempercantik masjid, menempatkan pajak untuk negara, zakat dan juga sedekah. Lalu yang selanjutnya kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mamluk. Adapun peradaban di bidang ekonomi, yang pertama, dinasti Mamluk ini membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui
perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Lalu ada meningkatkan hasil pertanian yang didukung dengan pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Lalu keteguhan angkatan laut Daulah Mamluk ini sangat membantu pengembangan ekonominya. Lalu selanjutnya yaitu di bidang seni bangunan. Di bidang seni bangunan, Daulah Mamluk juga banyak mengalami kemajuan. Di bidang ini seperti arsitek dibawa ke Mesir untuk membangunkan sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Bangunan lain yang didirikan pada masa ini diantaranya ada rumah sakit, museum, perpustakaan, villa, khutbah, dan juga menara masjid. Selanjutnya yang ketiga dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol seperti ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan juga ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Taghribardi, dan Ibnu Khaldun. Lalu ada juga nama-nama di bidang astronomi yang terkenal, ada Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang kedokteran juga ada Al-Hasan Ali dan Al-Hasan Ali al-Nafis. Di ilmu keagamaan, nama yang tersohor ada juga Ibnu Taimiyah, Al-Sayuti, dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Lalu selanjutnya di bidang poin keempat di bidang budaya politik dan juga militer. Pemerintahan di masa Daulah Mamluk ini diterapkan yaitu bersifat oligarki militer. Kedudukan amir di sini menjadi sangat penting karena mereka merupakan kandidat sultan. Sultan-sultan yang diangkat adalah di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan. Para tentara yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijakan pemimpin. Lalu Daulah Mamluk ini juga menghasilkan buku ilmu kemiliteran untuk dipersembahkan kepada para sultan yang menjadi penguasa saat itu. Lalu ada juga yang kelima, sistem pemerintahan. Jadi bentuk sistem pemerintahan di Daulah Mamluk ini menerapkan oligarki. Maksudnya yaitu suatu pemerintah yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan. Jadi meskipun orang itu bukanlah keturunan dari kerajaan, mereka berhak menjadi sultan asalkan mereka memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar. Sistem pemerintah ini merupakan kreativitas tokoh-tokoh militer Daulah Mamluk yang belum pernah berlaku sebelumnya dalam perkembangan politik di pemerintahan Islam. Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang dijalankan sebelumnya, yaitu sistem monarki atau turun-menurun dan sistem aristokrasi atau pemerintahan pada para bangsawan, maka sistem pemerintahan oligarki ini dapat dikatakan lebih demokratis seperti itu. Itu saja materi mengenai Daulah Mamluk. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.